Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal ujian sekolah SMP atau MTS mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai soal yang nomor 1. Bacalah paragraf berikut. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Berbagai motif batik Cirebonan. B. Produk batik rumahan dan pabrikan. C. Trusmi sebagai sentra batik Cirebonan. D. Kegemaran orang Cina akan motif batik. Jadi di sini yang ditanyakan adalah gagasan utama. Gagasan utama atau gagasan pokok, ide pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti pembahasan. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Letaknya biasa terdapat pada awal atau akhir paragraf. Kalimat utama tersebut bersifat umum dengan ditandai kata yang merujuknya. Jadi ini jawabannya adalah yang C, yaitu Trusmi sebagai sentra batik Cirebonan. Soal nomor 2, bacalah paragraf berikut. Gagasan utama paragraf tersebut adalah terletak pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Kalimat utama itu adalah kalimat yang memuat gagasan utama dalam sebuah paragraf. Pada soal tersebut, gagasan utama itu tertuang pada kalimat yang pertama. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Bacalah kutipan teks berita berikut. Di sini ada teks berita 1 dan teks berita 2. Persamaan informasi kedua kutipan berita tersebut adalah A. Hasil yang diperoleh, B. Waktu pelaksanaan, C. Cabang pertandingan, D. Target yang diinginkan. Jadi informasi itu adalah keterangan, pemberitahuan, kabar, kemudian atau berita. Nah, untuk mencari kesamaan isi berita, kita harus menentukan informasi pokok dari setiap teks berita tersebut. Jadi kata-kata yang dirujuk yang teks pertama itu adalah meraih medali perak dari nomor jurus. Yang teks kedua itu mendapat perak melalui filter Sri Wahyuni. Jadi jawabannya itu adalah yang A, hasil yang diperoleh. Kemudian soal nomor 4, bacalah kutipan teks berita berikut. Pertanyaannya, perbedaan penyajian kedua kutipan teks berita tersebut adalah, jadi unsur-unsur berita ini biasanya berpola 5W plus 1H. Jadi ada what, where, when, why, dan how. Jadi ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di sini bukan berarti bahwa penulisan berita itu harus mengikuti urutan unsur-unsur tersebut. Nah, dalam penyajiannya, seorang penulis berita itu dapat memvariasikannya. Bahkan, kadang-kadang unsur-unsur tersebut tidak lengkap dalam sebuah berita. Jadi, teks berita yang pertama itu tentang kebakaran. Nah, kebakaran itu maksudnya adalah tentang apa, seperti itu. Kemudian yang teks berita yang kedua itu ada setelah hujan. Nah, setelah hujan berarti itu adalah kapan. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang apa dan kapan. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 5,
Bacalah kutipan biografi tokoh berikut. Soalnya, keistimewaan tokoh tersebut adalah A. Termasuk 100 pengarang dunia, B. Penulis novel dan cerita singkat, C. Seorang pengarang yang produktif, D. Dijuluki Albert Camus Indonesia. Jadi, keistimewaan seseorang itu merupakan sesuatu yang khas dan tidak semua orang memilikinya. Jadi, dalam hal ini, beliau termasuk 100 pengarang dunia yang karyanya wajib dibaca, sejajar dengan John Steinbeck dan Graham Greene. Jadi, jawabannya itu adalah yang A, yaitu termasuk 100 pengarang dunia. Kemudian, soal nomor 6, bacalah kutipan biografi berikut. Sikap tokoh RM Padmosanjojo yang patut diteladani pada kutipan bacaan tersebut terdapat pada kalimat nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, dan D 1 dan 5. Jadi keteladanan seorang tokoh itu merupakan sifat atau perilaku baik yang layak ditiru. Nah, di antara 4 pilihan, hanya pilihan C yang merupakan teladan dan patut dicontoh. Jadi yang C itu adalah 1 dan 4. Soal nomor 7, perhatikan iklan berikut. Penjelasan kalimat nomor 3 pada teks iklan tersebut adalah yang C, yaitu kuliah di Akademi Bintang Gemintang, mahasiswa akan mendapat pembelajaran berbisnis yang handal. Jadi penjelasan teks iklan tersebut itu dapat diketahui dengan memahami makna kalimat tersebut. Jadi makna kalimat ketiga itu tersebut adalah yang C. Kemudian soal nomor 8, perhatikan iklan berikut. Jadi di sini ada kata-kata kejahatan internet mengincar Anda. Kenali, waspadai, dan hindari terhadap tindakan kejahatan internet. Stop cybercrime. Maksud teks iklan tersebut adalah A. Menghindari kejahatan internet dapat dilakukan dengan mewaspadai cybercrime. B. Dalam internet terdapat tindakan yang perlu dikenali, diwaspadai, dan dihindari. C. Keberadaan internet tidak bisa dihindari, maka perlu kita kenali dan waspadai. D. Ada kejahatan dalam internet, maka kita harus mengenali, mewaspadai, dan menghindari. Jadi, jawabannya adalah yang D. Penjelasan teks iklan tersebut dapat diketahui dengan memahami makna kalimat tersebut. Jadi, makna kalimat dalam iklan tersebut adalah yang D. Kemudian soal nomor 9, perhatikan iklan berikut. Fakta pada iklan tersebut ditandai nomor A1, B2, C3, dan D4. Jadi fakta itu adalah sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Nah, jadi fakta ini pada yang nomor 3, yaitu yang C. Kemudian soal nomor 10, perhatikan bacaan berikut. Nah, pertanyaannya, simpulan isi paragraf tersebut adalah, simpulan itu merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, atau alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Simpulan dapat juga dikatakan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Nah, jadi di sini simpulannya itu adalah yang A. Indonesia menurunkan tingkat hubungan diplomatik karena penyadapan yang dilakukan Australia. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.